Selamat pagi, Pak. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan proyek kami yaitu Docker Desktop. Nah, di sini ada konten-kontennya, yaitu yang pertama apa itu Docker, yang kedua komponen, yang ketiga Docker versus virtual machine, yang keempat ada advantage dan disadvantage-nya Docker, dan yang kelima ada use case-nya. Nah, yang pertama dari latar belakang Docker, dibuatnya Docker dulu. Jadi sebelum adanya Docker, developer terjebak dalam masalah klasik yaitu the works on my machine syndrome, yaitu di mana aplikasi gagal berjalan saat dipindah dari laptop ke server. Kegagalan ini disebabkan oleh lingkungan yang tidak konsisten seperti perbedaan sistem operasi, konfigurasi, dan yang paling parah dependency hell, yaitu mimpi buruk akibat konflik versi library yang rumit. Adanya jurang permisah antara lingkungan development, testing, dan produksi membuat proses deployment menjadi lambat, beresiko tinggi, dan tidak bisa diprediksi, sehingga menghambat inovasi dan kolaborasi tim secara keseluruhan. Nah, dari masalah itu, kita membuat Docker. Docker yaitu adalah platform open source yang mengefisiensikan pembuatan, pengujian, dan penerapan aplikasi menggunakan kontainer. Kontainer sendiri yaitu software yang memastikan aplikasi berjalan konsisten di berbagai environment. Docker membuat proses ini lebih cepat, efisien, dan mudah dikelola, terutama dalam pengembangan cloud native. Nah, di Docker ini tersedia beberapa komponennya. Yang pertama yaitu ada Docker Engine, yaitu core dari Dockernya sendiri yang menangani pembuatan, manajemen, dan eksekusi kontainernya. Yang kedua ada Docker Image, yaitu template read-only yang digunakan untuk membuat kontainer. Yang ketiga ada Docker Container, yaitu unit yang berjalan berdasarkan image dan bisa dieksekusi secara independen. Yang keempat ada Docker Registry, yaitu registry online untuk menyimpan dan berbagai image Dockernya. Dan yang kelima yaitu Docker Compose, alat untuk mendefinisikan dan menjalankan multi-container aplikasi menggunakan file konfigurasi, yaitu dockercompose.yml. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case apa saja yang ada di dalam Docker. Yang pertama itu adalah local development. Jadi, di local development itu, Docker itu bisa mengembangkan local application dengan environment yang konsisten. Kemudian yang kedua itu ada testing. Jadi, Docker ini bisa dijalankan menggunakan automated test di dalam isolated container. Yang ketiga, CI/CD pipelines. Jadi si Docker ini tuh mudah diintegrasikan dengan pipeline seperti GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, dan lainnya. Dan pastinya si Docker itu sangat cocok untuk arsitektur microservices. Kemudian ini adalah arsitektur Docker di berbagai operation systems. Yang pertama di Linux. Di Linux ini Docker bisa berjalan langsung di kernel tanpa adanya virtual machine tambahan. Jadi ini adalah komponen utamanya yaitu Docker Engine, CLI, Daemon. Yang kedua di Windows. Docker ini bisa berjalan di dalam WSL2 atau Hyper-V. Yang ketiga, ada macOS. Jadi Docker bisa berjalan dalam virtual machine berbasis Linux Kit menggunakan Apple Hypervisor Framework atau QEMU. Kemudian ini adalah perbedaan antara Docker dengan virtual machine. Kalau misal dari aspek arsitektur, si Docker ini tuh berbagi kernel dengan OS, dengan host gitu ya, dengan operation system host. Sedangkan virtual machine itu punya operation systemnya sendiri. Kemudian dari aspek resource usage, kalau misalnya si Docker ini tuh jauh lebih ringan dibanding dengan virtual machine. Booting Docker juga hanya dalam hitungan detik, sedangkan kalau misalnya virtual machine itu bisa butuh beberapa menit. Docker itu jauh lebih mudah di-deploy dan portable juga, tapi soal security, si virtual machine itu lebih unggul karena dia itu benar-benar terisolated. Jadi, si Docker ini itu cocok untuk microservices dan CI/CD. Sementara si virtual machine cocok untuk aplikasi monolitik atau OS testing.
Nah, bagi tim developer, Docker juga sangat membantu karena yang pertama, portability. Portability berarti bisa dijalankan di berbagai platform, kayak misalnya di iOS, di Android, bisa di desktop gitu ya, bisa di mobile. Kemudian yang kedua itu ada efficiency, jadi dia itu bisa di-deploy dengan cepat, ringan, dan otomatis. Yang ketiga itu ada consistency, jadi itu environment development dan productionnya itu bisa identik. Dan yang terakhir, collaboration. Collaboration berarti artinya si Docker ini pastinya mudah banget untuk ngelakuin si collaboration itu karena configuration-nya itu uh, bisa dibagikan lewat Docker file aja. Nah, selanjutnya untuk cara menggunakan Docker sendiri akan dijelaskan oleh Diandra. Berikut saya akan jelaskan tentang how to use it aplikasi ini. Jadi yang pertama kita akan mendownload aplikasinya. Jadi aplikasi itu bisa kita download, ketik aja docker.com atau docker desktop. Nah nanti di situ tuh dapat tiga pilihan. Kita bisa memilih yang sesuai dengan device yang kita punya. Seperti kayak ada Mac, Windows, dan Linux. Nah karena kebetulan device yang saya punya adalah Windows, jadi maka yang akan di download tuh yang Docker Desktop for Windows, yang mana yang di download tuh yang bagian awal ini, yang Docker Desktop for Windows yang x86-64. Nah, ketika selesai di download, biasanya dia akan terdownload otomatis dan tinggal kita install. Nah, ketika install, dia bakal menginstall environment-environment dari aplikasi tersebut secara otomatis. Kita tinggal memilih oke aja, seperti kayak mengikuti eh, alur dari install tersebut. Nah, nanti dia bakal ke otomatis ke download semua seperti ini dan eh, bakal berhasil dengan ketika ketika ada pemberitahuan seperti kayak installation sukses gitu. Terus selanjutnya akan saya jelaskan fitur apa aja yang ada di Docker. Jadi, fiturnya yang ada container, image, volume, builds, dev environment, Docker Code, dan extension. Namun, kali ini saya akan jelaskan tentang Docker container dan Docker image, karena dua hal ini yang akan berperan penting di dalam Docker. Jadi, yang pertama ada Docker image. Nah, Docker image ini tuh kayak semacam template atau blueprint yang berisi semua kebutuhan untuk menjalankan aplikasi, kayak misalnya kode program, library, dependensi, konfigurasi, dan environment yang dibutuhkan. Nah, image ini juga tuh kayak bersifat read only, jadi dia tuh nggak berubah-ubah setelah kita mm, melakukan pemrogramannya. Nah, kamu juga bisa anggap kayak image itu kayak seperti cetakan yang siap dipakai di kontainernya. Terus berikutnya ada Docker Container. Jadi, Docker Container itu kayak instansi atau hasil jalan running instance dari Docker image-nya. Nah, jadi kontainer ini tuh kayak seperti aplikasi yang sudah berjalan yang dibuat berdasarkan image tadi. Terus kontainer ini juga kayak isolated alias terpisah dari sistem lain tanpa bisa dijalankan di tapi bisa dijalankan, dihentikan, dihapus dan diubah satunya tuh kayak tanpa mengubah image aslinya. Jadi kayak dia tuh bisa kita jalankan, hentikan, hapus atau mengubah statusnya gitu. Nah, terus konten ini juga kayak punya file system sendiri yang berasal dari image atau Docker image tadi dan bisa ada perubahan yang cuma berlaku selama konten itu masih ada atau masih hidup. Nah, berikut saya akan mencoba menjalankan atau menggunakan si Docker ini. Jadi yang pertama, kita akan ketik Windows plus R. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, nanti ketik aja cmd. Nah, terus berikutnya adalah kita ketik Docker version. Nah, Docker version ini itu kayak fungsinya tuh kayak menampilkan Docker yang terpasang di device kita tuh udah ada atau belum. Kayak dia tuh udah memastikan kayak Dockernya tuh udah terinstall dan berjalan dengan baik. Terus berikutnya Docker login username. Oh ya, saya lupa. Tadi kayak kalau misalnya kita habis instalasi si Dockernya,
kita biasanya bakal masukin bakal daftarin akun kita. Nah, untuk akun itu jangan lupa username-nya dan passwordnya tuh diingat karena ka- kayak seperti ini si Dockernya akan meminta username dan password. Oh ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, jangan lupa untuk mengingat username dan passwordnya karena username dan password ini akan kita masukin ketika kita ingin menjalankan si Dockernya. Kayak username itu dengan sintaks seperti docker login out dan dimasukkan username ini nanti diganti dengan username terus jangan lupa passwordnya. Oh ya, jangan merasa khawatir kalau misalnya ke pas kalian tengah tuh nggak muncul apa-apa karena emang kayak gitu buat menjaga privacy atau rahasia dari password akun kalian gitu. Nah, kalau udah sukses, nanti akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya tuh, sebenarnya kalau misalnya kita mau ngejalanin Docker, kita bisa ngejalaninnya untuk beberapa aplikasi gitu loh. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh menjalankan Docker untuk digunakan eh, manajemen data atau mengeksplorasi data, yaitu dengan menggunakan Jupyter Notebook atau Python. Jadi, untuk ini, ya kita Docker, Jupyter, Spark. Nah, ketika ini itu tinggal tekan enter aja dan tunggu sampai passwordnya tuh muncul. Nanti akan, bukan password, maksudnya kayak bakal sampai muncul kayak user Windows lagi. Nah, itu nanti kita bakal ngejalanin si localhost-nya. Nah, localhost Docker ini itu tuh yang port 88. Jadi itu localhost untuk Docker. Nah, setelah kita memanggil si kayak Jupyter Pispark Notebook-nya, itu memang agak lumayan lama nunggunya. Tapi kalau udah berhasil, dia bakal menampilkan seperti ini. Kalau misalnya gagal, kalian tuh tinggal ketik lagi Docker pull Jupyter Pispark Notebook-nya sampai dia tuh kayak berhasil muncul tampilan seperti ini. Terus berikutnya ada Docker, berikutnya ada Docker panggil port Docker atau localhost-nya yaitu port 888. Terus berikutnya kita akan ngejalanin port 88 atau localhost-nya. Nah, untuk localhost-nya untuk dijalankan kayak dengan sintaks docker run garis p 88 Jupyter PSpark notebook. Nah, kita tinggal tunggu sampai dia tuh ngenampilin tokennya. Nah, token ini digunakan untuk sebagai password ketika kita masuk ke localhost-nya Docker atau ke port 88-nya. Nah, token ini tuh bagian dari satu base ini sampai di habisnya. Nah, tinggal kita jalaninya di bagian port 8 itu dan masukin passwordnya. Nah, kita bisa pilihnya untuk jalannya itu pakai netbook yang Python 3 IP kernel itu. Nah, berikutnya itu kita masukin data dulu. Karena kita ngetes buat manajemen data, jadi kita bakal masukin salah satu contoh datanya. Dan untuk memudahkan, kita Ctrl R dengan membuat namain datanya biar lebih mudah untuk diolah. Yang pertama kita ngejalanin dulu sintaksnya. Nah, salah satunya itu contohnya sintaks tuh ada kayak gini, import necessary. Ini tuh cuma contoh doang. Kalian tuh bisa nemuin berbagai macam codingan untuk ngeran si Jupyter, si manajemen datanya.
tinggal di run. Nah, tanda run berhasil tuh sampai dia tuh muncul bagian codingan barunya kayak ini. Kalau misalnya muncul codingan baru, berarti itu tandanya berhasil. Kalau misalnya error, dia tuh bakal muncul kayak kayak peringatan gitu. Nah, kita ngolahnya itu pertama kita masukin si data CSV-nya dulu. Oh ya, bagian import necessary library ini penting buat ngejalanin si Jupyter Notebook-nya. Nah, berikutnya tuh kita di CSV-nya. Dan berikutnya tuh tinggal kita ngolah aja datanya, kita pengen nampilin data seperti apa. Nah, ini kita pengen nampilin si kolom atributnya gitu loh. Kolom atribut yang ada di data kita. Nah, terus ini kita pengen ngolah, kayak misalnya dia tuh ngampilin si 5 data pertama yang ada di dataset kita tadi. Terus ini misalnya kalau kita pengen ngenampilin eh kayak kolom-kolom tertentu, bisa kayak quarter ending, department, amount, dan state-nya. Kayak itu kayak misalnya kita ngelain data, tapi kita tuh bisa ngelain datanya buat nyari misalnya pengen ngolah data lain kah, atau pengen ngelakuin EDA atau exploratory data analisisnya. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.